Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Ma'arif NU Jatinegara, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMA Ma'arif NU Jatinegara. Mohon waktunya bentar pada hari ini. Saya Dwi Yunianto, alhamdulillah guru penggerak di SMA Ma'arif NU Jatinegara Kabupaten Tegal, dan visinya adalah dengan adanya program guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya itu berusaha untuk tergerak dulu, tergerak, kemudian saya bergerak dan menggerakkan yang lainnya. Dan itu semoga diacu oleh Bapak Ibu semua nanti dimanapun berada bisa menggerakkan yang lainnya. Nah, salam dan bahagia yang nanti ada beberapa yang saya sampaikan, terutama sosialisasi modul 1. Selama ini sampai bulan Februari saya sudah belajar modul 1, 1.1 sampai 1.4, dan nanti fokusnya adalah 1.1 dan 1.4 yang saya paparkan. Nah, ini saya di Yunianto SMA Ma'arif NU Jatinegara, pengajar praktiknya Bapak Fahmi Mubarok, guru SMA Negeri 1 Dukuwaru, ketua MPP Bahasa Inggris kebetulan. Kemudian juga paham, kemudian ada fasilitator dari unsur dosen. Yang pertama, mohon izin untuk menyampaikan tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ini yang nanti diimplementasikan hingga sekarang. Apa sih pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro? Ini yang pertama, Ki Hajar Dewantoro sudah kita tahu semua, dia adalah bapak pendidikan kita. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro pendidikan itu sendiri? Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, di sini ada kata benih-benih. Nah, benih-benih itu nanti siswa kita sebagai benihnya. Bagaimana sih tujuan gurunya? Bagaimana nanti posisi guru untuk mencapai itu semua? Jadi akan nanti kita paparkan dan kita diskusikan bersama. Dan kemudian dalam unsur pendidikan, guru itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana nanti bahwa dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, guru itu menuntun siswa. Nanti saya jelaskan. Nah, oleh karena itu kan ada proses menuntun itulah nanti ada sistem yang namanya AMO. Apa itu sistem AMO dan bagaimana nanti posisi guru? Nah, sistem AMO berarti bagaimana posisi guru adalah guru sebagai pamongnya dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Makanya nanti dalam proses pendidikan, baik itu di kelas, guru itu hanya menuntun atau memberikan tuntunan kepada anak. Makanya nanti di konsep yang sekarang ada istilah yang namanya merdeka belajar. Bagaimana siswa itu belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Guru hanya menuntun siswa. Nanti ada perbedaan antara menuntun dan tuntutan. Tapi nanti kawan-kawan, kita akan bahas tentang menuntun. Nah, karena ada proses menuntun inilah yang ditanakan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan kita. Ada yang namanya itu Turi Handayani. Nah, sebenarnya Ingaso Sutolodo Ingmatyo Manungkaso Tuturi Handayani. Di mana nanti dalam proses pendidikan, baik di kelas maupun di yang paling luas lagi dalam sekolah, bagaimana di sini guru berperan sangat penting untuk menuntun anak. Di depan seperti apa, di tengah seperti apa, dan di belakang seperti apa. Ini yang sebenarnya nanti tugas kita semua sebagai seorang guru. Bagaimana menuntun siswa itu berkembang sesuai dengan kodrat anak nanti. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa pendidikan adalah persemaian benih-benih. Kalau kita lihat, diibaratkan seperti kita menanam jagung atau menanam padi. Guru itu sama seperti petani, hanya menuntun anak. Kalau kita lihat seorang petani, kita lihat hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dapat menuntun tumbuhnya jagung.
Nah, dan dapat memperbaiki kondisi panasnya seperti apa, kemudian tubuhnya seperti apa, airnya seperti apa. Itulah guru yang sesungguhnya. Sedangkan siswa itu diibaratkan seperti seperti jagungnya. Kita hanya memberikan tuntunan agar kalau petani itu agar jagungnya tumbuh bagus seperti apa, agar padinya tumbuh seperti apa. Kita nggak bisa menuntut seperti itu. Kita hanya bisa menuntut, kalau kita lihat di sini, bagaimana petani menuntut jagung itu tumbuh dengan pupuknya, dengan airnya dan sebagainya. Nah, siswa bersama. Nah, di kelas ataupun dimanapun siswa itu ya seperti ini. Tugas kita sebagai seorang guru menuntunnya, memberikan pembelajaran dengan baik dan sebagainya. Kita hanya sekedar menuntut anak agar tumbuh. Makanya nanti ada konsep yang namanya Merdeka Belajar. Nah, kodrat yang tadi, kodrat siswa atau kodrat manusia adalah merdeka. Manusia dari lahir hingga sekarang adalah manusia yang merdeka. Artinya boleh, kalau di sini tidak terkandung dengan yang lainnya, tumbuh sesuai dengan dirinya pribadi. Makanya nanti di kurikulum terbaru pun sama, mengadopsi dari Ki Hajar Dewantoro, siswa boleh memilih sesuai dengan kemampuannya. Kurikulum terbaru. Nah, di sini bahwa kodrat anak itu adalah yang pertama merdeka. Kita jelas. Makanya di kelas bagaimana kita menyusun kemerdekaan seorang anak. Anaknya pengennya apa sih sebenarnya? Karena kan kita sebagai seorang guru menuntut siswa seperti ini. Tapi yang sesungguhnya adalah kita hanya menuntun anak. Anak pengennya apa, kepentingannya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita menuntunnya untuk maju dan sebagainya. Makanya nanti kodrat anak yang pertama adalah merdeka. Yang kedua, kodrat seorang anak dari mulai mungkin ini untuk anak SD dan TK, tapi apa salahnya untuk diterapkan dalam dunia pendidikan, terutama di SMA. Kodrat anak yang kedua adalah bermain. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak. Dan karena yang namanya bermain itu prinsip dari bermain adalah bahagia. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu guru semua, baik itu nanti pembelajaran di kelas, apapun itu metodenya, apapun itu modelnya, prinsipnya adalah prinsip dari bermain, yaitu bahagia. Jangan sampai nanti kita memakai media yang bagus tapi siswa nggak bahagia, itu bahaya. Makanya kodrat anak adalah bermain. Dan kalau bisa pun, ini saya juga nanti ke depan karena materinya baru sedikit, nanti sudah banyak, bagaimana menerapkan konsep bermain itu dalam pembelajaran. Itu nanti bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dalam belajar di kelas. Kita menggunakan konsep bermain. Bermain bisa digunakan sebagai media pembelajaran biar tidak monoton, biar siswa bahagia. Tapi walaupun tidak dalam permainan, inti yang utama adalah bahagia. Bagaimana nanti Bapak Ibu guru di kelas dengan metode yang ada, media yang ada, siswa harus bahagia. Kalau bahagia kan enak nih Bapak Ibu guru. Kalau bahagia, apapun materinya pasti akan masuk. Nah, kemudian ada karena tadi bahwa pendidikan harus berhamba pada siswa, berpihak pada siswa, menuntun pada siswa. Nanti ada konsep namanya menghamba pada anak atau nanti student oriented. Ada salah satu paradigma baru. Kalau dulu itu kan pendidikan teacher center, bahwa pendidikan tergantung gurunya, apa-apa tergantung gurunya, apa-apa tergantung gurunya. Kalau sekarang karena prosesnya menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu menuntun anak. Oleh karena itu nanti dalam dunia pendidikan, pembelajaran di kelas ada yang namanya menghamba pada anak, berpihak pada anak. Anaknya maunya apa, kita turuti. Bukan nanti malah kita kalah dengan siswanya, bukan. Tapi kita melihat kondisi anaknya seperti apa. Ini konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menghamba pada anak. Sama seperti student oriented, semua berpusat pada siswa. Bahwa pembelajaran bisa digunakan, siswa itu bisa digunakan sebagai sumber belajar, bukan yang lainnya. Kadang dulu itu kan semua itu berpusat pada guru, sekarang siswa boleh digunakan. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantoro ada istilah yang namanya budi pekerti, itu juga penting, atau karakter. Ya, makanya nanti ada yang namanya profil pelajar Pancasila, karena kodrat dari Ki Hajar Dewantoro, salah satu budaya itu adalah budi pekerti. Mungkin Bapak Ibu guru sudah nggak asing, dan dewasa ini nanti di kurikulum terbaru ada yang namanya pendidikan
profil belajar Pancasila. Bagaimana dalam proses pembelajaran di kelas, proses di sekolah mencerminkan profil belajar Pancasila. Nanti profil belajar Pancasila seperti apa, nanti kita lihat. Dan sebenarnya itu sudah kita terapkan sebenarnya di SMA kita. Cuma kan dulu kan belum ada istilah profil belajar Pancasila, makanya kita belum oh ternyata itu. Nah ini tadi sudah saya katakan bahwa salah satu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah profil belajar Pancasila atau budi pekerti. Ini kita lihat ada 6. Yang pertama beriman dan seterusnya. Kalau beriman ketika pagi kita jam 6 kurang 15 menit kita doa, itu sebenarnya bagian dari profil belajar Pancasila yang pertama tentang keimanan. Sebenarnya, cuman kita belum tahu. Dan mungkin ke depan juga sama karena kita adalah sekolah yang bernama Ma'arif NU, kegiatan-kegiatan berimannya, kegiatan Islamannya ditambah lagi. Kemarin salah satu materi di modul 1 itu adalah visi guru penggerak atau visi sekolah. Bagaimana visi sekolah itu dibentuk, dibangun dengan kekuatan yang ada. Kalau kita lihat di SMA Ma'arif itu kan rata-rata sekolah yang bernama Ma'arif. Tentu saja nanti yang lebih kita kedepankan adalah tentang keagamaan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat tentang profil belajar Pancasila itu nanti materi yang pertama ada beriman dan sebagainya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif dan gotong royong kita sudah gunakan di kelas. Kalau kita materi kemudian kita diskusi di kelas, tentu saja sebenarnya sudah masuk di sini di profil belajar Pancasila dan tinggal nanti kita terapkan lagi. Nah, dari apa yang tadi kita jelaskan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, nah ini yang penerapannya sebenarnya. Yang tadi bahwa ada pendidikan yang berhasil pada anak atau bahasa sekarangnya student oriented, semuanya berpusat pada siswa, bukan guru lagi. Makanya nanti dalam proses pendidikan di kelas, bagaimana siswa itu berkembang sesuai dengan kemampuannya, guru menuntun saja. Dan kalau bisa siswa digunakan, dijadikan sebagai sumber belajar itu sendiri. Bisa nanti di rumah dan sebagainya, contoh kayak sejarah, bisa nanti lingkungan sekitar kita gunakan sebagai media pembelajaran, kayak matematika. Bisa nanti kita ke pasar, bagaimana kondisi siswa di rumah, pasar di rumah bisa dijadikan sumber belajar, itu banyak seperti itu. Dan mapel-mapel yang lainnya juga sama, bagaimana keadaan siswa di rumah itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Tidak semata-mata guru, buku dan sebagainya, itu nanti seperti itu. Dan yang berikut lagi adalah profil belajar Pancasila yang sudah tadi dijelaskan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Intinya adalah bahwa pendidikan yang berhamba pada siswa dan adanya pendidikan profil belajar Pancasila. Nah ini pesan kuncinya. Bagaimana nanti dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu, karena adanya berhamba pada siswa dan sebagainya, guru dan siswa itu bisa berkolaborasi menyusun sumber belajar yang baik. Saya lihat sendiri, maka nanti ada yang namanya konsep merdeka belajar. Dalam konsep belajar atau merdeka belajar itu, siswa dan guru berkolaborasi untuk mengembangkan potensi siswa. Lagi-lagi kalau kita lihat tentang Ki Hajar Dewantoro, yang paling penting adalah siswa dan siswa. Yang mana nanti saya dan Bapak Ibu semua dalam pembelajaran atau di lingkungan sekolah, bagaimana kita menimbulkan, menyusun potensi siswa yang ada. Nanti kita lihat di SMA Ma'arif itu potensi siswanya apa, kita kembangkan bersama dengan kekuatan yang ada. Nah, seperti itu di Bapak Ibu dulu ya. Nanti kita lihat di SMA itu sebenarnya kekuatan siswanya itu apa sih? Kemudian SMA-nya kekuatannya apa sih? Kita sama-sama gali, kita bangun ke depan. Dan kemarin juga sama, kalau kita sudah menemukan kekuatan kita sendiri, menentukan kekuatan gurunya, kekuatan siswanya, kekuatan stakeholder yang lainnya, kita bisa mengembangkan sekolah lebih bagus lagi. Dan intinya potensi siswa yang kita kembangkan. Nah itu tadi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro itu tadi bahwa pendidikan itu pada dasarnya menuntun siswa untuk berkembang. Nanti ada perbedaan antara menuntun dan tuntunan, nanti kapan-kapan saya jelaskan lagi karena belum masuk ke materi besar. Nah kemudian dalam pendidikan itu ada istilah yang namanya budaya positif. Nah nanti budaya positif itu yang harus kita kembangkan, kita tularkan ke yang lain. Nah kita lihat budaya positif itu apa sih? Nah tadi kan menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu kan seperti orang menanam padi, guru sebagai petaninya, siswa sebagai padinya.
Agar siswa itu tumbuh berkembang, yang harus dilakukan adalah adanya lingkungan yang positif. Kalau kita lihat penjelasan di depan kan seperti itu. Bagaimana siswa itu dapat berkembang dengan baik kalau lingkungan positif lingkungannya tidak mengembangkan mereka untuk tumbuh. Kita nggak usah jauh-jauh. Seorang petani itu kan kalau nanam padi, kalau lingkungannya kotor kemudian banyak tumpuk-tumpuknya itu nanti kan padinya nggak tumbuh berkembang dengan baik. Ini juga sama. Agar pendidikan nanti berkembang, lingkungannya juga harus positif. Contoh nanti di SMA, bagaimana nanti siswa itu bisa berkembang. Mari kita gali potensi-potensi yang ada di sekolah, budaya positif yang di sekolah. Nah, langsung saja. Nah, ini sekarang bagaimana menciptakan budaya positif yang ada. Nah, bagaimana menciptakan budaya positif yang ada? Nah, kita lihat ini budaya positif yang ada dimulai dari kelas, keyakinan kelas atau peraturan kelas. Jadi nanti sebelum nanti di SMA ini kan kita bagaimana mencari siswa itu maju di kelas, di sekolah, menaati aturan di sekolah. Sebenarnya dimulai dari kelas itu sendiri. Nanti Bapak Ibu guru di kelas juga bisa mulai membuat yang namanya peraturan kelas, keyakinan kelas. Kalau dari kelas sudah bagus, nanti keluar kelas mereka juga akan paham bahwa itu yang harus dilakukan. Sebenarnya itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita membangun budaya positif di SMA, terutama nanti di SMA Ma'arif, dimulai dari kelas itu sendiri. Nanti Bapak Ibu guru wali kelas bisa menggunakannya. Kan kalau saya mengajar di beberapa kelas, belum ada aturan-aturan kelas yang ditulis. Kemarin ada 2 kelas yang sudah saya coba untuk membuat keyakinan kelas, dan itu sudah mulai diterapkan oleh mereka. Mungkin di setup, mungkin yang lainnya juga sama. Nanti Ibu Bapak wali kelas juga bisa menerapkan bagaimana nanti membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Tujuannya buat apa? Biar budaya positif itu dimulai dari kelas itu dulu. Kalau kelasnya sudah positif, keluar kelas mereka sudah bisa memahami. Nah, ini kemarin sudah saya coba di kelas 12 IPA sama 12 IPS, bagaimana nanti siswa itu membuat keyakinan kelasnya itu sendiri. Apa sih yang harus dilakukan di kelas dan tidak boleh, siswa sudah tahu. Kemarin saya ke 12 IPA, aku pernah membayangkan kelas yang ideal atau kelas yang dianggap, yang diimpikan, ternyata dia ada. Caranya agar sekolah itu ada impian adalah adanya keyakinan atau aturan. Kemarin saya coba di kelas 12 IPA, mungkin Bapak Ibu guru yang ada di kelas ada tempel di dinding. Itu saya lakukan bagaimana siswa itu bisa punya keyakinan kelas dan dilaksanakan di kelas. Dan sudah saya jelaskan, kalau bisa jangan di kelas saja, tapi nanti ke sekolah. Ya, jadi nanti SMA Ma'arif itu punya aturan yang jelas, kemudian aturan yang bisa dilaksanakan oleh siswa. Ujinya itu dari kelas itu sendiri. Tadi bagiannya, kalau kelasnya sudah teratur, siswa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nanti ketika keluar kelas ada aturan di SMA, mereka juga akan paham. Sudah saya terapkan ini satu beberapa keyakinan kelas. Nanti kalau Bapak Ibu belajar juga bisa dilihat di sana. Ya, itu siswa sendiri yang tulis. Saya harus apa, saya tidak apa, dan sebagainya. Nanti itu dilaksanakan oleh kelas itu sendiri. Nanti mungkin wali kelas yang ada di sini boleh ya cara menerapkan ini semua. Nah, kalau di tingkat sekolah kan ada, di kelas pun harusnya ada keyakinan kelas itu sendiri. Nah, kemudian kenapa sih ada keyakinan kelas, ada aturan kelas, biar mereka tahu bahwa keyakinan kelas itu ada nilai-nilainya. Saya bisa bilang sendiri, ada peraturan apa namanya, dilarang mengganggu orang lain. Kenapa sih dilarang mengganggu orang lain? Itu kan ada nilainya. Ini nilainya adalah menghargai orang lain dan diri sendiri. Kalau siswa tahu dengan adanya aturan itu ada nilai yang terkandungnya, dia akan menjalankan. Makanya nanti kita sama-sama di kelas maupun di sekolah kita buat ada aturan-aturan yang memang nanti aturan itu pasti ada nilainya, biar siswa itu tahu. Contoh lagi, bergantian atau menunggu giliran bersama, dilarang menggunakan narkoba dan sebagainya, itu nanti ada nilainya. Kalau siswa tahu akan nilai itu sendiri, dia tidak akan menjalankannya. Nah, sekarang kita sama-sama, nanti ada hukuman dan sanksi. Ini ada beberapa kasus. Nanti Bapak Ibu guru bisa baca dulu. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terkendala ke sekolah, karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu guru, ini hukuman atau sanksi? Nanti beda antara hukuman dengan sanksi itu ada. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang setelah dicatat, nah itu hukuman atau sanksi? Bapak Ibu boleh berpikir itu hukuman atau sanksi, habis ini kita jawabannya ada. Nah, nanti hukuman dan sanksi itu bedanya apa sih? Nah juga ada, tapi kita mulai berpikir dulu atau sedikit berpikir, ya dilihat di Bapak Ibu guru di sini depan, kita sambil diskusi bareng-bareng. Nanti apabila ada siswa yang melaksanakan segala yang terjadi di sini, apa sih harus kita lakukan? Nah dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kira-kira itu hukuman atau sanksi? Bisa dibaca dulu Bapak Ibu guru sambil dipahami. Karena ini terjadi di sekolah, pasti terjadi di sekolah. Dan nanti hukuman atau sanksinya harus kita lakukan. Nah bisa dibaca sendiri. Ini ada 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah, itu hukuman atau sanksi. Nanti kalau kita menghukum, bagaimana dengan siswa itu sendiri, itu nanti ada. Kita secara tidak sadar nanti kita, kalau siswa ada kesalahan, kita menghukum, kita tidak tahu sebenarnya di siswa itu nanti ada masalah lagi. Makanya nanti kita harus membedakan antara hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Bisa dibaca dulu Bapak Ibu dulu, nanti kita sama-sama bahas. Yang pertama, mencatat 100 kali, terus hukuman atau sanksi. Mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu hukuman atau sanksi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena kita menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau sanksi. Menghentikan kertas tugas teman yang telah dicatat, hukuman atau sanksi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu hukuman atau sanksi. Kita lihat. Sudah Bapak Ibu guru, nanti kita sama-sama lihat hukuman atau sanksi sih yang terjadi di sini. Sudah? Karena ini kan sesuatu yang terjadi di sini ya. Ini terjadi di sekolah kita. Mungkin di kelas sekolah kita, atau sekolah yang lain, atau di kelas, mungkin terjadi. Nah kita lihat jawabannya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat adalah hukuman. Itu hukuman. Nanti hukuman itu sebenarnya ada efeknya, cuma kita kan belum tahu. Nanti kita bahas. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, itu juga hukuman. Ternyata itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga ternyata adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sanksi atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar, itu juga sanksi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tambah 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu sanksi. Nah setiap sanksi dan hukuman itu nanti ada dampaknya, cuma kita belum tahu. Karena itu bagaimana kita mencapai budaya positif dulu. Ini kita lihat bedanya hukuman dengan sanksi. Nah ini perbedaan antara hukuman dengan sanksi. Kadang-kadang kita yang kadang nggak paham, atau kadang mungkin kita sama-sama belum memahami sebenarnya. Ini juga kalau hukuman biasanya bersifat paksaan. Ya. Nah ini juga sama. Kalau kita lihat antara hukuman dengan sanksi itu kan, kalau bisa nanti ke depan kita pakai sanksi saja biar anak itu tidak merasa bersalah. Kalau kita lihat kan di situ. Bahkan kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Biasanya kalau hukuman itu kan ketika orang dihukum besok dia akan diulangi lagi. Tapi kalau sanksi biasanya dia akan membunuh ternyata tidak boleh dan sebagainya. Bahkan biasanya kalau orang dihukum itu yang ada adalah benci biasanya. Karena kalau tidak di situ ada namanya konsep diri yang buruk. Nah bahkan nanti kalau itu ada yang namanya anak membenci kedisiplinan, malah membenci karena dihukum. Ya makanya nanti kan di depan mungkin kalau ada satu kesalahan diberi sanksi dari anak itu ada kata stimulus dan tanggapan. Anak akan tahu oh ternyata itu tidak boleh, besok jangan diulangi lagi. Tapi biasanya kalau dihukum tadi ada mencatat 100 kali, besoknya dia akan benci dengan itu. Bahkan nanti benci dengan gurunya, besok masih diulangi lagi.
Biasanya seperti itu kalau konsep hukuman. Nah, situ dilihat, bisa dilihat sendiri. Baik, intinya adalah mungkin besok apabila ada satu kesalahan, bagaimana nanti siswa itu bisa mengetahui kesalahan dan memperbaikinya lewat sanksi-sanksi yang ada. Nanti juga ada caranya bagaimana ketika ada siswa salah, apa yang harus kita lakukan. Nanti juga ada. Nah, sebelum itu kan kita harus tahu dulu sebenarnya konsep dasar yang memang dibutuhkan oleh manusia. Makanya nanti Bapak Ibu jangan heran kalau di kelas ada siswa yang nakal, ada siswa yang seperti apa, karena memang itu kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, salah satunya adalah kebebasan. Nggak heran nanti kalau di kelas banyak siswa yang pengennya bebas terus, nakal dan sebagainya. Memang itu adalah kebutuhan manusia. Biasanya nanti kalau di kelas itu kan malah siswa itu karena memang ada kebutuhan ini, malah melaksanakan sesuatu yang malah melanggar keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Nah, makanya nanti ada yang namanya restitusi. Apa sih itu restitusi? Saya lihat sendiri bagaimana proses menciptakan bagi murid atau siswa dia salah tapi mau memperbaiki kesalahan, nah, sehingga dia nanti bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Kalau siswa salah, kalau tadi dihukum, siswa itu gak akan berpikir bahwa dia salah. Paham? Condong besok dia akan mengulangi kesalahan itu lagi. Tapi kalau memang disanksi, nanti ada istilah restitusi. Ketika siswa salah, bagaimana siswa itu mengetahui kesalahannya dan dia akan kembali ke kelompoknya, tidak akan benci. Saya yakin kalau siswa salah kita dengan restitusi, siswa itu tidak akan benci dengan kesalahan itu sendiri. Jadi akan tahu, oh ternyata saya salah, besok jangan diulangi lagi. Makanya nanti butuh namanya budaya positif dan keyakinan kelas itu sendiri. Nah, ini yang ciri-ciri restitusi yang paling utama itu nomor 1. Nah, kalau ada siswa yang salah, bukan untuk menebus kesalahan dengan hukuman, tapi bagaimana caranya itu siswa tahu kesalahan dan belajar dari kesalahan. Sebenarnya intinya itu. Inti dari restitusi adalah intinya itu, bahwa kan kita sering jumpai siswa melakukan kesalahan di kelas atau di luar kelas. Kalau siswa salah itu jangan dihukum dengan dan sebagainya, tapi diberikan pengertian, diberikan sanksi yang sederhana, biar nanti siswa itu malah justru tahu, oh ternyata saya salah, besok diperbaiki. Nggak usah jauh-jauh, sering kita lihat mungkin di kelas siswa ada nakal, kita suruh dihukum, siswa itu nanti pasti akan marah dengan gurunya, besok malah diulangi lagi, itu pasti. Kalau caranya kita tadi seperti itu, makanya dibutuhkan yang namanya restitusi. Kalau siswa salah, ada namanya segitiga restitusi. Bagaimana ketika siswa salah itu kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Makanya nanti kan tadi dibutuhkan yang namanya keyakinan kelas atau peraturan sekolah. Ketika siswa salah, kita tinggal tanya saja. Contoh, ini ada menanyakan keyakinan, ini dari apa yang telah kita sepakati. Kalau di kelas sudah ada keyakinan kelas, siswa salah, kita tinggal ngomong, kamu melakukan itu kan kita sudah sepakati. Dengan seperti itu kan siswa tidak akan merasa bersalah. Oh iya, ternyata saya salah, saya perbaiki. Kalau kalian kan seperti itu ya. Misalnya cukup sama kalau kita punya aturan, mohon maaf kalau bisa nanti ada aturan yang ditulis saja, dipasang kalau bisa tak. Kalau ada siswa salah, siswa suruh baca. Jadi siswa akan tahu, oh ternyata saya salah, itu aturannya. Mungkin karena kita mungkin banyak siswa yang nggak tahu aturan, ya, mungkin belum terpasang, makanya salah saya apa kan gitu. Jadi kalau di sini yang di kelas 12 IPA sudah saya tulis keyakinan kelasnya. Ketika di kelas siswa salah, saya tinggal ngomong itu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nanti siswa akan tahu, oh ternyata saya salah. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kemudian ini namanya segitiga restitusi. Nah, kemudian yang paling penting, ketika siswa salah, bagaimana posisi guru? Nanti dia habis dari sini ada studi kasusnya. Kalau siswa salah, bagaimana posisi guru? Nanti ada yang namanya 5 posisi kontrol guru ketika ada namanya kesalahan dari siswa. Apakah sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat. Kalau sebagai teman nanti dulu seperti apa. Kalau sebagai pemantau nanti juga ada. Mungkin ini sesuatu yang sudah kita lakukan ketika siswa salah. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Jadi kita ada
kasusnya nanti guru itu seperti apa. Nah, sehingga kalau sebagai hukum, nah ini kemudian yang paling bawah yang paling penting sebenarnya. Kalau siswa salah, kita sebagai penghukum ya tidak sendiri ke bawah mengulangi kesalahan. Biasanya kan gitu. Ya, anak SMA kan dia harus salah kita hukum, diulangi lagi. Pasti seperti itu. Kalau kita lihat, kalau kita sebagai seorang hukum, kalau seorang teman juga sama, lihatnya adalah posisi kita di siswa kadang-kadang semakin lemah. Kalau kita pakai demikian salah orang apa? Ada kan yang seperti itu kita guru ya siswa ya. Kadang-kadang kita habis siswa salah, kita sebagai teman, malah kita posisi kita di siswa itu semakin lemah. Kalau kita manajer dan sebagainya, karena kita kurang adanya. Kemudian ada pemantau dan manajer, kita lihat sendiri nanti posisi performanya seperti apa. Nah sekarang ada studi kasus. Nah ini studi kasus. Tadi ada lima posisi kontrol, ini studi kasus. Duduknya sebagai apa? Ini ada kasus antara Pak Lukman dan Sabrina. Nah itu ada kasusnya. Sabrina itu datang terlambat, kemudian pakai sepatu putih. Nah ini sering terjadi di sekolah kita. Siswa datang, kemudian memakai sepatu putih. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita menghukum seperti ini? Ini ada percakapannya antara Pak Lukman dan Sabrina. Ceritanya Pak Lukman itu guru, kemudian ada siswa yang datang terlambat. Ternyata dia menggunakan sepatu putih. Bisa dilihat. Mungkin nanti kita juga sama bagaimana ketika siswa datang terlambat, tidak mengikuti doa, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Ini juga sama ini kasusnya. Nah kita sama-sama lihat. Nah posisi Pak Lukman itu sebagai apa? Nah kita lihat nanti posisi Lukman sebagai apa. Saya baca dulu ya Pak Guru. Ini dialog percakapan antara Pak Lukman dan Sabrina. Pak Lukman mengatakan, Sabrina mengapa datang terlambat? Terus itu kamu pakai sepatu putih ya? Sabrina mengatakan, maaf Pak, saya tahu kesiangan, jadi terburu-buru sehingga salah memakai sepatu. Kemudian Pak Lukman bertanya kembali, kamu ingat peraturan sekolah tentang sepatu dan jam masuk siswa? Nah karena sudah ada peraturan yang mungkin tertulis, ada keyakinan kelas yang sudah terpasang, siswa itu akan selalu ingat. Kemudian Sabrina mengatakan, ingat Pak, harus memakai sepatu hitam dan tidak boleh terlambat. Kemudian ada lagi, lanjutkan, berarti kamu telah melanggar peraturan bukan? Jadi kita malah menanyakan ke siswa, biar siswa tahu, oh iya Pak, saya punya kesalahan. Tapi kalau pelaku dihukum, adalah siswa itu malah besok melakukannya lagi. Kemudian Pak Lukman mengatakan, untuk hari ini Bapak maklumi, tapi karena kamu telah melanggar peraturan, sebagai konsekuensinya apa yang ingin kamu lakukan? Justru menanyakan ke siswa apa yang kamu lakukan. Biar siswa itu tidak merasa bersalah, tapi memperbaiki kesalahan. Bedanya kan ada di kalau siswa salah itu kan kita tidak, akhirnya siswa itu merasa bersalah. Karena merasa bersalah biasanya cenderung untuk mengulangi suatu kesalahan. Tapi kalau ada suatu kesalahan dari siswa, kita menanyakan dan dia tahu tentang kesalahannya, dia akan memperbaikinya. Ini juga sama. Untuk itu kemudian Pak Lukman, untuk hari ini Bapak maklumi, tapi karena kamu telah melanggar peraturan, sebagai konsekuensi apa yang ingin kamu lakukan? Siswa Sabrina mengatakan, saya akan melanjutkan Asmaul Husna. Kemudian Pak Lukman mengatakan lagi, baiklah, kamu boleh lakukan konsekuensi tersebut. Sabrina mengatakan lagi, baik Pak, terima kasih, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dari kasus ini kan ada siswa terlambat memakai sepatu putih. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sebagai seorang guru? Di sini nanti karena ada keyakinan kelas, karena ada aturan kelas, siswa itu akan tahu, ya ternyata saya salah dan dia memilih dia mau apa. Kalau ini kan siswa tidak akan merasa terhukum dan terbebani. Hukumannya apa? Kalau ini besok saya yakin dia tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau dihukum, saya yakin besok akan diulangi lagi. Bahkan nanti akan semakin marah dan sebagainya. Nah dari kasus ini posisi Pak Lukman itu sebagai apa Bapak Ibu dulu? Sebagai apa? Kalau kita lihat sebagai apa? Nah kita lihat lagi. Nah ada 5 posisi kontrol. Tadi ada kasus kesalahan oleh siswa, kemudian ada guru. Nah posisinya sebagai apa Pak Lukman itu? Sebagai
Ya, kalau kita lihat kasusnya tadi, berarti si Pak Lukman itu sebagai seorang manajer. Bagaimana ketika siswa salah, siswa akan tahu kesalahan dan dia akan memperbaikinya. Makanya nanti inilah yang harus dilakukan oleh guru itu sendiri. Ada yang disampaikan Bapak Ibu dulu? Karena tadi saya yang baca 10 itu sudah istirahat. Ditanyakan nggak? Ditanyakan tentang pendidikan Gajah Dewantoro tadi, kesimpulannya hari ini disampaikan bahwa menurut Gajah Dewantoro pendidikan itu menuntut siswa sesuai dengan kodratnya, dan kodrat anak itu merdeka dan bermain. Merdeka nanti konsepnya adalah merdeka belajar, bagaimana guru dengan siswa sama-sama membuat pembelajaran yang menyenangkan, karena prinsip dari belajar, prinsip dari bermain adalah bahagia. Apapun yang nanti kita lakukan di kelas, baik itu metode media apapun, prinsipnya adalah bahagia. Jangan sampai membuat tekanan di siswa. Kemudian ada yang namanya budaya positif. Bagaimana siswa itu dapat tumbuh kembang dengan baik, harus ada budaya positif yang kita bangun. Budaya positif itu bisa mulai dari kelas itu sendiri. Ini Bapak Ibu guru kelas bisa menerapkannya di kelas. Bagaimana di kelas pun siswa dididik untuk punya keyakinan kelas yang akan dia lakukan. Nanti ketika keluar dari kelas, saya yakin dia akan memahami itu sendiri. Saya tanyakan oleh Bapak Ibu. Ditanyakan. Dan prinsip Gajah Dewantoro itu nanti diimplementasikan oleh kurikulum prototype yang sebabnya mulai 2022 sudah mulai diterapkan oleh sekolah-sekolah tertentu. Di situ kan di kelas 10, kelas 11 siswa itu boleh memilih pelajaran sesuai dia bakat mereka. Karena prinsip dari tadi adalah merdeka belajar. Siswa boleh merdeka sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan boleh dulu. Nanti kalau ada materi baru lagi, nanti disampaikan lagi. Pada saatnya kita mau sama-sama belajar, kita juga sama-sama masih belajar. Dan mungkin besok-besok apabila Bapak Ibu itu bergerak, materi-materi juga saya juga ada, nanti tinggal disamakan seperti itu. Ditanyakan Bapak Ibu, kalau nggak kita diskusikan. Terima kasih atas waktunya. Kaitannya dengan merdeka belajar, itu kan berarti kesimpulan dari saya itu berarti anak itu bisa berekspresi dalam belajar ya sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, kira-kira sekolah mana yang sudah menerapkan dan sistemnya seperti apa itu yang sudah dilakukan, dan banyak sekolah yang justru dengan peraturan-peraturan yang ketat, dengan disiplin yang tinggi, itu justru hasilnya itu lebih bagus ya. Contohnya kayak di Magelang namanya apa? SMA, nah yang SMA apa namanya Taruna ya? Ya itu kan 24 jam peraturan, harus ikuti aturan dan sebagainya. Mungkin di situ banyak tekanan juga gitu. Tapi hasilnya juga anak-anaknya bagus, dan bahkan untuk masuk ke situ itu seleksinya sangat ketat sekali. Nah itu korelasinya antara merdeka belajar dengan belajar sesuai dengan tekanan seperti itu kira-kira seperti apa? Ini itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ova atas pertanyaan tadi kaitan dengan merdeka belajar. Nah, tadi di program Gajah Dewantoro itu pendidikan itu kan menuntut kodrat anak. Kodrat anak itu atau kodrat manusia itu dua. Yang pertama merdeka, sudah dilakukan sejak kita lahir sampai sekarang pun merdeka. Siswa orang manusia itu merdeka, siswa pun sama. Kemudian bermain itu artinya bahagia. Kaitan dengan merdeka belajar, intinya adalah bagaimana di kelas nanti dalam proses pembelajaran kita itu menuntut siswa itu mau apa sebenarnya. Bukan berarti nanti Bapak Ibu guru itu tergantung siswanya, enggak, tapi kita lihat dulu potensi siswa seperti apa, dan kalau bisa dalam proses pembelajaran kaitan dengan merdeka belajar, guru dengan siswa itu sama-sama berkolaborasi menyusun pembelajaran. Nanti kan siswa itu boleh hanya berpikir tentang kemerdekaan itu sendiri. Artinya bahwa pembelajaran itu di kelas, siswa itu mau apa sebenarnya, tapi guru itu sebagai kontrolnya kaitan dengan pembelajaran.
Kadang-kadang kan kita dalam pembelajaran di kelas itu kan tergantung gurunya mau apa, siswa mengikuti kan seperti itu. Tapi kalau konsep merdeka belajar atau student oriented itu, siswa itu merdeka sesuai dengan kemampuannya. Guru itu hanya menuntun saja sebenarnya. Makanya kan kalau kita di kelas kita lihat potensi siswa itu seperti apa, kita manfaatkan potensi itu. Contoh kayak mulai pembelajaran kayak sejarah, kita jauh dari sejarah itu bisa digunakan. Yang namanya nanti merdeka belajar itu kita sama-sama dengan siswa memanfaatkan sesuatu lingkungan yang di siswa itu untuk belajar. Sebenarnya konsep dari merdeka belajar seperti itu. Kaitan dengan sekolah yang sudah atau belum, kalau itu nanti ada yang namanya sekolah penggerak. Tapi sebenarnya konsep merdeka belajar itu tidak menunggu dengan sekolah penggerak. Di kelas pun kita sudah bisa mulai menggunakan namanya konsep merdeka belajar. Arti dari merdeka itu kita dengan siswa sama-sama merancang pembelajaran kalau dalam konsep yang paling mudah dan sederhana. Tapi kalau dalam konsep tentang kurikulumnya, kalau yang nanti kurikulum di sekolah penggerak, prototipe itu kan siswa boleh memilih materi sesuai dengan kemampuannya. Nanti kalau kita kan belum, tapi mulai tahun ini sudah mulai dicanangkan sekolah atau kurikulum prototipe. Kaitan dengan aturan, memang tergantung nanti posisi guru itu sebagai apa. Kalau tadi kan ini ada aturan, kemudian ada posisi guru sebagai apa. Aturannya memang itu harus ada. Makanya nanti tadi yang budaya positif itu, tentang budaya positif itu sebenarnya bukan aturan tapi budaya positif. Bagaimana budaya positif itu di sekolah itu ada, itu sebenarnya dimulai dari kelas itu sendiri. Dan kaitan dengan nanti ada siswa yang melakukan kesalahan, itu harus kita adanya kesepakatan bersama sebenarnya. Dan bagaimana nanti posisi guru itu ketika siswa itu salah. Tadi kan ada ketika siswa salah posisi kita sebagai apa. Saya yakin semua aturan itu memang baik kalau aturan itu diterapkan dengan baik dan konsekuensi dari aturan itu ada. Kalau kita punya aturan yang baik tapi konsekuensinya nggak ada, nanti yang nggak ada, itu sama aja bohong. Mungkin di sekolah itu kenapa ada aturan tapi bagus, memang konsekuensi dari aturan itu ada dan itu dilaksanakan oleh sekolah, siswa dan lain sebagainya. Jadi itu pokoknya nanti kalau memang belum ada yang kurang misalnya kurang memahami, nanti bisa diskusikan bersama. Mungkin itu nanti bisa kita terapkan di sekolah kita kaitan dengan aturan yang ada di sana. Kenapa sih aturan di sana itu bisa jalan? Dan karena ada konsekuensi dari aturan itu yang jelas juga. Mungkin di SMA kemarin juga sama. Nanti kita sama-sama buatkan aturan, kemudian konsekuensi dari aturan itu apa? Nah, siswa datang terlambat kita harus apa? Siswa datang harus apa? Harus seperti itu. Dan siswa rambutnya panjang harus apa? Dan sebagainya. Apakah harus kita potong paksa? Harus apa? Kan seperti itu ya. Kalau kemarin di beberapa sekolah itu ada yang siswanya rambutnya panjang tidak dipotong di kelas. Mohon maaf karena itu nanti akan mengganggu siswa itu sendiri sebenarnya secara batinnya. Karena nanti yang merasa bersalah kemarin di beberapa sekolah di grup pengganti itu ada malah memberikan pemotor rambut profesional. Dikatakan yang tidak lagi dipotongkan atau pakai guru yang bisa dipotongkan, tapi tidak di depan siswa itu sendiri. Kalau di depan siswa itu sendiri malah menurut mereka itu yang di sana di grup itu malah membuat beban siswa itu sendiri semakin ngedon seperti itu. Itu ada yang kemarin di situ dibahas. Nanti itu kita bahas tentang siswa rambut panjang ada kemarin sebelumnya. Tetapi ketika ada siswa rambut panjang tidak dipotong di kelas, tapi malah dipanggil di ruang dan tidak dipotongkan. Karena kalau di kelas itu kan dilihat oleh teman-temannya beban untuk mereka sendiri. Nanti malah keluar dari konsep siswa itu sendiri yaitu tentang merdeka itu. Mungkin itu. Nanti kita sama-sama belajar dan sebagainya. Karena saya juga sama masih belajar, masih untuk pendidikan, nanti kurang 7 bulan lagi mungkin itu. Beberapa guru nanti diskusikan lagi. Dalam ya, bebas itu artinya merdeka, berkembang sesuai dengan kompetensinya. Guru itu berarti menuntut siswa sesuai dengan kompetensinya sebenarnya. Ada yang tanyakan Bapak Guru, kalau ada nanti kita bakal akhiri diskusinya setelah ini lagi. Ada yang tanyakan lagi atau diskusi bareng?
Jadi kalau nggak bisa akhir saja. Kalau sudah istirahat, nanti kita masuk lagi sendiri. Jadi kesimpulannya pasti sama-sama kita lakukan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Kita bersama masuk belajar bagaimana nanti di kelas kita memanfaatkan siswa itu sendiri. Memanfaatkan itu artinya mengembangkan potensi siswa sesuai dengan jalannya masing-masing. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya, dan mari kita sama-sama jalankan atau pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.